Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang statistika bagian yang pertama. Isinya adalah mengenai rata-rata hitung, rata-rata data tunggal. Pada pertemuan statistika yang kedua sudah kita bicarakan bagaimana cara menentukan rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara, titik tengah, dan pakai kode untuk data interval kelas. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membicarakan tentang statistika bagian yang ketiga, yaitu bagaimana cara menentukan modus baik untuk data tunggal maupun untuk data interval kelas. Baik, segera aja kita mulai modus data interval kelas. Kalau misalnya datanya adalah seperti pada tabel ini, ya, tentunya ada di sini banyak istilah-istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kalau modus itu adalah data kelas dengan frekuensi terbanyak. Berarti dalam hal ini adalah kelas ketiga, frekuensinya 21. Kemudian ada batas bawah, ini bagian kiri ini semua 16, 21, 26, 31, 36. Itu adalah batas bawah. Sedangkan batas atas itu adalah bagian yang di kanan ini, berarti 20, 25, 30, 35, 40. Kemudian ada istilah TP bawah, itu adalah batas bawah dikurang 0,5 jika datanya adalah bilangan bulat. Kalau nanti dia 1 desimal berarti dikurang 0,05. Kemudian ada TP atas. Batas atas berarti yang ini ditambah 0,5 karena ini bilangan bulat. Kalau nanti 1 desimal berarti ditambah 0,05. Kemudian panjang kelas itu adalah TP atas kurang TP bawah. Kemudian jangkauan adalah TP batas kelas pertama dikurang TP atas kelas ke terakhir. Karena di sini kelasnya 5 berarti TP atas kelas kelima. Kemudian ada istilah titik tengah, yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Kemudian frekuensi. Ini adalah frekuensi, berarti banyaknya data setiap kelas. Nah, sebelum itu kita selesaikan, maka kita tinjau dulu untuk data tunggal. Pada data tunggal, istilah modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi kalau datanya misalnya tentukan modus, kalau kita lihat di sini, modusnya adalah sama dengan 6 yang paling sering muncul. Kemudian kalau kita buat contohnya lagi, tentukan modus 3, 5, 4, 6, 7, 6, 4. Kehadiran 4 dan 6 di sini sama, berarti modusnya sama dengan 4 dan 6. Kemudian kita lihat lagi, tentukan modus dari 3, 5, 4, 6, 7, 6, 5, 4. Kehadiran 4, 5, dan 6 di sini sama, berarti modusnya adalah 4, 5, 6. Kemudian kita lihat ini tentukan modus. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada yang sering muncul atau kehadiran semua data itu sama, maka kita pastikan bahwa modusnya tidak ada. Jadi modus sekelompok data itu bisa ada 1, ada 2, 3, dan seterusnya, tapi bisa juga tidak ada. Nah, kemudian kalau kita lihat datanya tadi, ya, untuk data interval, maka modusnya kita pakai modus sementara ditambah 21 per 21 tambah 22 dikali P. MOS itu adalah modus sementara. Itu kita ambil adalah TP bawah kelas modus. Sedangkan D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. Dan D2 itu adalah frekuensi kelas modus kurang
frekuensi kelas sesudah kelas modus, dan P itu adalah panjang kelas. Jadi itu pengertian dari rumus ini. Jadi untuk data yang tadi kalau kita ambil, tentukan modusnya, berarti kita lihat bahwa modus itu tadi frekuensi dengan data dengan frekuensi terbanyak. Itu adalah pada kelas ketiga. Jadi ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi kalau kita hitung semuanya, modus sementaranya berarti di bawah kelas modus. Berarti 26 kurang 0,5 sama dengan 25,5. 21 adalah berarti 21 kurang 15 sama dengan 6. Kemudian kalau 22 adalah 21 kurang 16, berarti sama dengan 5. Kemudian panjang kelasnya berarti 30,5 dikurang 25,5, berarti sama dengan 5. Kalau ini data-data ini kita masukkan ke rumus ini, maka kita peroleh hasilnya adalah 25 tambah 5 tambah 6 per 6 tambah 5 kali P. Kalau 5 kali 6 sama dengan 36 tambah 5 sama dengan 11. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 28,23. Nah, jadi sangat mudah kan mencari modus sekelompok data yang disusun dalam interval kelas. Oke, baik, itu aja dulu untuk hari ini. Sudah kita tuntaskan statistik bagian pertama adalah rata-rata tunggal. Ada banyak jenis rata-rata. Kemudian yang kedua sudah kita bicarakan mengenai rata-rata untuk interval kelas. Yang ketiga sudah kita bicarakan hari ini adalah mengenai modus. Pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bicarakan mengenai median. Jadi itu aja dulu untuk hari ini. Tetap semangat dan belajar terus, kerjakan soal-soalnya, latih dirimu dengan baik sehingga menjadi yang terbaik dan kamu akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik daripada yang lain. Sekian dari saya, sampai ketemu pada pertemuan kita berikutnya.